Baiklah, saya Nimade Muspiratu Yomida Rapalgia akan melanjutkan presentasi ini. Selanjutnya yaitu mengenai urban sprawl. Pemekaran kota dimulai di Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua. Hal ini mengubah bangsa tersebut menjadi padat penduduk. Pengembangan dilakukan dari pusat kota hingga ke perbatasan pinggiran kota. Urban sprawl mengubah hutan, padang rumput, atau lahan pertanian menjadi perumahan, tempat perbelanjaan, perkantoran, perkampusan, taman bermain, dan lain sebagainya. Nah, akibatnya dari pemekaran wilayah yang tidak terencana ini menyebabkan timbulnya polusi air, tanah, dan udara. Beberapa daerah perkotaan yang membatasi pemekaran wilayah agar dia selalu tetap dapat melestarikan ruang terbuka dan lahan perdesaan di sekitaran kota. Untuk menambah daya tarik kota, maka pemerintah membuat kebijakan untuk memperbanyak taman kota. Alih-alih membiarkan penebang mengambil keuntungan dari hutan, lebih banyak kota membeli lahan yang masih memiliki hutan untuk diubah menjadi ruang taman. Stemming sprawl melestarikan ruang alami di luar kota. Masyarakat juga menyadari bahwa tinggal di dekat tempat kerja mereka itu lebih nyaman, lebih murah, dan lebih baik untuk kesehatan mereka. Meskipun membatasi urban sprawl menciptakan kerugian bagi perusahaan mobil dan minyak, banyak bisnis dapat mengambil manfaat dari gerakan pembaruan perkotaan yang mengurangi sprawl. Selanjutnya yaitu biodiversity atau keanekaragaman hayati. Deforestasi, polusi, pembangunan, dan urban sprawl itu menambah tekanan pada satwa liar, tumbuhan, dan habitatnya. Banyak tumbuhan dan hewan terancam punah. Para ahli itu khawatir pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan dan menyebabkan bencana alam. Karena setiap spesies biologis itu memainkan peran unik dalam suatu ekosistem dan merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang kompleks. Nah, hilangnya salah satu dari mereka dapat mengancam seluruh ekosistem. Penyerbuk misalnya, memainkan peran penting dalam pertumbuhan buah dan sayuran dengan menyebarkan serbuk sari dari tanaman ke tanaman. Dalam menggunakan sumber daya, harus lebih berhati-hati untuk mempertahankan dunia yang layak huni selama beberapa generasi mendatang. Selanjutnya yang F yaitu genetically modified organism. Organisme yang dimodifikasi secara genetik atau yang disingkat dengan GM diciptakan melalui manipulasi DNA. Nah, manipulasi DNA ini dapat kita temui pada tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan efek yang diinginkan seperti ketahanan terhadap hama dan virus, ketahanan terhadap kekeringan, atau hasil panen yang tinggi. Proses ini umumnya melibatkan pemindahan gen dari suatu organisme ke organisme lain dengan cara yang tidak terjadi secara alami. Untuk menciptakan bentuk kehidupan baru dengan sifat-sifat yang unik, itu banyak orang takut gen yang tidak alami itu akan memiliki efek negatif pada alam dan manusia. Selain itu, karena benih GM itu dipatenkan, petani tidak dapat menyimpan benih itu sendiri, tetapi harus membeli benih itu setiap tahun dari perusahaan seperti Monsanto. Meski begitu, minat terhadap produk GM tetap tinggi. Namun, dampak jangka panjang dari mengutak-atik genetik ini belum diketahui. Meskipun Food and Drug Administration atau yang disingkat dengan FDA menganggap makanan GM aman untuk dikonsumsi. Saat ini, sebanyak 75% dari semua makanan olahan itu mengandung bahan GM dan Amerika Serikat tidak mengharuskan produk ini diberi label seperti itu. Nah, hal ini menyebabkan banyak konsumen beralih ke makanan organik, menciptakan peluang pasar untuk rantai grosir organik dan alami seperti Whole Foods. Bagian lainnya ada juga yang memboikot produk yang terbuat dari tanaman GM. Environmental legislation.
Amerika Serikat, seperti kebanyakan negara lain, itu mengesahkan banyak undang-undang dan mendirikan badan pengatur untuk mengatasi masalah lingkungan. Sebagian besar, upaya ini difokuskan pada kegiatan bisnis, instansi pemerintah, dan organisasi lain yang menggunakan sumber daya alam dalam menyediakan barang dan jasa. 1. Environmental Protecting Agency atau EPA. Badan pengatur paling berpengaruh yang menangani masalah lingkungan dan menegakkan undang-undang lingkungan di Amerika Serikat adalah Badan Perlindungan Lingkungan atau yang disingkat dengan EPA. EPA itu dibentuk pada tahun 1970 untuk mengkoordinasikan badan-badan lingkungan yang terlibat dalam melakukan penelitian lingkungan, memberikan bantuan dalam memerangi polusi, dan menegakkan hukum lingkungan negara. Pembentukan EPA adalah puncak dari satu dekade protes yang berkembang atas penurunan kualitas lingkungan. Gerakan ini mencapai klimaks yang signifikan dengan diterbitkannya karya Rachel Carson Musim Semi yang Sunyi, serangan terhadap penggunaan pestisida tanpa pandang bulu, dan mengumpulkan para ilmuwan, aktivis, dan warga negara dari seluruh negeri untuk berjuang melindungi lingkungan dari penyalahgunaan pestisida. Badan tersebut bertanggung jawab untuk memastikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu melindungi orang Amerika dari risiko kesehatan dan lingkungan yang signifikan. Yang kedua, mengelola risiko lingkungan berdasarkan informasi empiris. Yang ketiga, memastikan keadilan dan efektivitas hukum yang melindungi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang keempat, memastikan perlindungan lingkungan merupakan pertimbangan integral dalam kebijakan Amerika Serikat. Yang kelima, menyediakan akses ke informasi akurat yang memungkinkan partisipasi dalam mengelola risiko kesehatan dan lingkungan. Dan yang keenam, yaitu memastikan undang-undang lingkungan berkontribusi pada komunitas dan ekosistem yang beragam, berkelanjutan, dan produktif secara ekonomi. Untuk memenuhi misinya, EPA menetapkan 5 tujuan strategis untuk menentukan proses perencanaan, penganggaran, analisis, dan akuntabilitasnya. Tujuan dari Badan Perlindungan Lingkungan ini yang pertama yaitu mengambil tindakan untuk perubahan iklim dan meningkatkan kualitas. Yang kedua, udara melindungi air Amerika. Yang ketiga, membersihkan masyarakat dan memajukan pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, memastikan keamanan bahan kimia dan mencegah polusi. Yang kelima, pengelolaan limbah yang lebih baik, pemulihan lokasi limbah yang terkontaminasi, dan tanggap darurat. Yang kedua yaitu environmental legislation. A. Tindakan udara bersih. Clean Air Act atau yang disingkat dengan CAA adalah undang-undang federal yang komprehensif yang mengatur emisi atmosfer dari berbagai sumber. Undang-undang tersebut menetapkan standar kualitas udara nasional serta standar untuk sumber polusi baru yang signifikan yang mengeluarkan zat berbahaya. Standar polutan maksimum ini yang disebut Standar Kualitas Udara Ambien Nasional atau NAAQS. Secara federal, diamanatkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. B. Tindakan spesies langka. Nah, Undang-Undang Spesies Terancam Punah menetapkan program untuk dilindungi spesies yang terancam dan hampir punah serta habitat tempat mereka tinggal. Dinas Perikanan dan Margasatwa Amerika Serikat dari Departemen Dalam Negeri menyimpan daftar spesies yang terancam punah dan terancam, yang saat ini mencakup lebih dari 2.000 spesies yang terancam punah dan punah, termasuk elang botak, bison Amerika, dan kelelawar bertelinga besar. C. Tindakan pengendalian bahan beracun. Kongres meloloskan Toxic Substance Control Act atau yang biasa disingkat dengan TSCA untuk memberdayakan EPA dengan kemampuan melacak 75.000 bahan kimia industri yang saat ini diproduksi atau diimpor ke Amerika Serikat. Badan tersebut berulang kali menyaring bahan kimia ini dan mengharuskan pelaporan atau pengujian bahan kimia yang menimbulkan bahaya lingkungan atau kesehatan manusia. D. Tindakan air bersih. Pada tahun 1977, Kongres mengubah Undang-Undang Pengendalian Polusi Air Federal tahun 1972 sebagai Undang-Undang Air Bersih atau CWA.
Undang-undang ini memberikan EPA wewenang untuk menetapkan standar limbah berdasarkan industri dan melanjutkan persyaratan undang-undang sebelumnya untuk menetapkan batas kualitas air untuk semua kontaminan di air permukaan. Undang-undang air bersih itu melarang siapapun untuk membuang polutan apapun dari sumber titik langsung ke perairan yang dapat dilayari tanpa izin. Nah, aturan ini harus dipatuhi, jika tidak akan diberikan sanksi berupa denda. Tindakan pencegahan pencemaran. Undang-undang pencegahan polusi berfokus pada pengurangan polusi melalui perubahan hemat biaya dalam produksi, operasi, dan penggunaan bahan baku. Praktik termasuk daur ulang, pengurangan sumber daya, pertanian berkelanjutan, dan praktik lain yang meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi, air, atau sumber daya alam lainnya yang melindungi sumber daya yang melalui konservasi. Yang F itu tindakan perlindungan kualitas makanan. Pada tahun 1996, Undang-Undang Perlindungan Kualitas Makanan itu mengamandemen Undang-Undang Insektisida, Fungisida, dan Rodentisida Federal serta Undang-Undang Makanan, Obat, dan Kosmetik Federal untuk secara mendasar mengubah cara EPA mengatur pestisida. G. Tindakan kebijakan energi. Undang-Undang Kebijakan Energi adalah mempromosikan untuk bentuk-bentuk energi alternatif dalam keinginan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat dengan minyak asing gitu. RUU tersebut memberikan keringanan pajak dan jaminan pinjaman untuk perusahaan energi alternatif seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, surya, dan energi angin, dan membutuhkan utilitas untuk memenuhi standar keandalan federal untuk jaringan listrik. F. Alternative Energy Source. Yang satu, wind power. Tenaga angin memegang janji besar untuk Amerika Serikat dan telah lepas landas di banyak negara. Misalnya, 1/5 dari kebutuhan listrik Denmark dipasok oleh ladang angin, karena Amerika Serikat adalah rumah bagi Great Plains, yaitu salah satu sumber energi angin terbesar di dunia. Para ahli percaya bahwa energi angin dapat memenuhi sebanyak 20% kebutuhan energi nasional. Namun, restrukturisasi jaringan listrik nasional untuk mentransmisikan tenaga angin secara efisien akan membutuhkan investasi yang besar. Yang kedua, geothermal power. Tenaga panas bumi memiliki kelebihan dan kekurangan yang signifikan, yang memajukan atau membatasi adopsinya. Di satu sisi, energi panas bumi menyediakan sumber panas yang konstan. Ini kemudian menjadi sumber energi yang lebih dapat diandalkan daripada beberapa bentuk energi alternatif lainnya. Pembangkit panas bumi juga mengeluarkan emisi karbon lebih sedikit daripada pembangkit listrik tenaga batubara. Nah, di sisi lain, energi panas bumi itu mahal dan lokasi pengeboran panas bumi tidak tersedia di mana-mana. 3. Solar power. Tenaga surya adalah 100% energi terbarukan yang dapat diubah menjadi listrik melalui penggunaan sel fotovoltaik atau sel surya di rumah dan bangunan seperti pembangkit listrik tenaga surya gitu. Kelemahan utama tenaga surya ini adalah teknologinya tetap mahal dan tidak efisien dibandingkan dengan energi yang dihasilkan bahan bakar fosil tradisional, dan infrastruktur untuk produksi massal panel surya tidak tersedia di banyak lokasi. Namun jika hari mendung juga tidak selalu menjadi masalah karena sinar UV diperlukan untuk menghasilkan filter daya melalui awan. Jadi dia tetap memberikan energi meskipun cuaca mendung dan tidak ada cahaya matahari, tapi kan selalu ada awan yang masih bisa tetap memantulkan cahaya UV.